Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama Saudara Ibu Enri Nadia beserta keluarga, kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan lalakannya, dan Allah jauhkan dari segala mara bahaya yang tidak diinginkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan pula kita yang hadir siang hari yang penuh dengan berkah di majelis taklim Nur Hidayah, cahaya petunjuk yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita nur, cahaya yang bisa membawa kita kepada petunjuk yang baik. Amin. Karena setiap orang mempunyai petunjuk, tapi semua petunjuk tersebut menyelamatkan kita. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, petunjuk sudah ada. Petunjuk untuk masuk neraka sudah ada, petunjuk untuk masuk surga sudah ada, petunjuk untuk selamat sudah ada, petunjuk untuk bahagia sudah ada. Walal khiyar, pilihan kembali kepada pilihan kembali kepada kita. Karena agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, agama yang sudah sempurna tidak perlu lagi disempurnakan. Ingat, agama yang sudah luar biasa tidak perlu lagi ditambahkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Al-yawma itu di hari Arafah, Hajjatul Wada, ketika haji terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh banyak para ulama tafsir, ayat yang terakhir Allah turunkan sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad, ayat tersebut. Takala baginda Nabi Muhammad di padang Arafah, takala berkumpul puluhan ribu para sahabat setelah Fathul Makkah. Di situ baginda Nabi Muhammad berdiri, dan di situ baginda Nabi Muhammad meminta saksi kepada puluhan ribu para sahabat, bahkan ratusan ribu para sahabat. Dan disitulah diturunkan ayat yang terakhir, Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang begitu sempurna yang Allah turunkan kecuali agama Islam. Karena agama Islam ini agama yang tidak perlu lagi Anda tambahkan, tidak perlu lagi Anda ragukan, dan tidak perlu lagi Anda yakinkan sudah sempurna. Karena keyakinan mutlak yang patut diyakinkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siapa yang berkata, oh Allah, al-yawma, kata Allah, akmaltu, aku sempurna. Udah gak perlu lagi keyakinan, Anda wajib yakin mutlak bahwa agama yang paling sempurna, agama yang paling luar biasa, agama yang paling sah,
agama yang paling dicinta, agama yang paling diridho. Cuma ada satu agama di muka bumi ini, yaitu agama Islam. Tidak ada lagi. Makanya Allah katakan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang menganut selain daripada Islam, tidak akan diterima semua amal ibadahnya. Berarti kunci yang pertama yaitu Islam. Dan agama yang paling sempurna agama Islam. Coba Anda lihat. Dari awal Anda melek mata sampai Anda tidur kembali. Ini melek mata sampai Anda nutup mata, sampai Anda nutup mata selama-lamanya. Semuanya sudah ditata dengan sempurna di dalam syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panduannya apa? Al-Qur'anul Karim. Gurunya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertuju kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram sempurna. Coba Anda dari awal Anda bangun sampai Anda menutup mata, bangun lagi sampai Anda menutup mata, sampai Anda menutup mata selama-lamanya, semuanya sudah ditata oleh Islam. Bangun tidur sunahnya begini, benar apa tidak? Benar apa tidak? Kalau kita mimpi buruk, dikejar-kejar sama ular kobra, lalu dikejar lagi sama singa, ditangkap lagi sama buaya, begini caranya. Diajarin oleh Nabi, tanafas, kita buang, bukan ludah, buang angin, begitu ke kiri, dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk kamar mandi, kita dianjurkan baca doa, mulai dengan kaki kiri, keluar dari kamar mandi kaki kanan. Tapi ada orang super bego bakal bertanya, Bib, gimana kalau saya nggak kiri ke kanan, masuk kamar mandinya langsung loncat Bib 2 kaki. Nah ini namanya orang terlalu over ya. Udah dikasih peraturan yang bagus pengen loncat dia ya. Kata Nabi, masuk kamar mandi dengan kaki, keluar dari kamar mandi dengan. Kalau orang terlalu over EQ-nya, kalau begitu Bib, saya loncat kanan dan kiri, keluar belak. Nah ini namanya ilmu kancil. Ya, kalau kancil kan terkenal liciknya ya Pak. Tapi kalau balapan kalah sama kura-kura, itu seperti di buku cerita. Kalau faktanya nggak tahu saya. Nah ini agama yang begitu sempurna sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Maaf, 1000 maaf hadirin. Cara buang air kecil, cara buang air besar, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diajarkan semuanya, ditata oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini kita yakin semuanya, agama yang paling sempurna agama Islam, agama yang paling diridhoi agama Islam, agama yang paling dicintai oleh Allah agama Islam, dan agama yang diserukan oleh para nabi dan rasul min ladun abina Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Idris, semua para nabi sampai baginda Nabi Muhammad, yaitu saduddin, yaitu agama Islam. Setelah kita meyakinkan bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam, di sini kita perlu memahami titik temunya. Ini titik temu yang akan menjadi pembahasan kita siang hari ini. Lanjutan pembahasan ada 2 bulan yang lalu. Kelamaan 2 bulan yang lalu, mungkin udah lupa semuanya. Lanjutan kajian yang kemarin, yaitu kemarin kita mengkaji tentang kemuliaan ilmu yang kita kaji. Sekarang kita akan mengkaji tentang hati bitolabil ilmu. Apa itu hati? Anjuran yang sangat di dalam menuntut ilmu. Ini titik temu. Lalu bagaimana kita bisa memahami bahwa agama yang paling sempurna agama Islam,
agama yang paling luar biasa agama Islam, maka titik temunya, pintunya, tuntutlah ilmu. Kau akan mengenal apa itu Islam seutuhnya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad dengan darah, keringat, caci, maki, sehingga beliau diusir dari kotanya, dan kita berada di awal tahun. Kita mengenal sejarah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin menyampaikan tentang hijrah, dan begitu banyak ribuan hikmah-hikmah di dalam hijrah baginda Nabi Muhammad. Begitu banyak cerita duka yang begitu luar biasa yang menyayat hati. Bagi mereka para pecinta Sayyidina Muhammad bin Abdullah, tidaklah beliau berkorban, tidaklah beliau diusir dan berjalan dengan mil ratusan kilo melewati padang pasir, dan beliau menginap di gua yang begitu sempit. Apabila ditongkakkan kepala kita, maka kepala kita akan berontos kejedot batu-batuan daripada gua tersebut, dan gua tersebut atau bukit tersebut ikhwan terkenal di kota Makkah dan Madinah, bukit yang paling banyak binatang buasnya. Disitulah Sayyidina Muhammad bin Abdullah tinggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Hei, kalau kita katakan, hei al-kasurin, tahu kasurin, Bu? Ini muka-muka kita, ini muka-muka kasurin. Tahu kasur? Ini kita di muka-muka kasurin, batalin, gulingin, ya. Hah? Kasur serba enak, guling serba enak, bantal serba enak, luar biasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad ini, insya Allah kita akan sedikit tabarukan di akhir kajian kita tentang hijrah. Kita ambil sedikit momen-momen yang luar biasa. Entah di akhir kajian. Kita kembali lagi. Inti yaitu dengan kita masuk pintu ilmu, kita akan mengenal begitu sempurnanya Islam. Karena Islam dibawa dengan darah, keringat, lelah, letih, caci, maki, pengusiran, pengucilan, siksaan, pembunuhan. Sehingga di dalam rangka 23 tahun waktu, jangka 23 tahun, sempurnalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Mustafa untuk kita selaku umatnya, dan ini berlaku sampai hari kiamat kelak tiba. 23 tahun, bukan waktu yang singkat. 23 tahun, cerita mujalladat yang dimana para ulama syiar, para ulama sirah mengarang kitab dengan jilid-jilid yang begitu panjang tentang sejarah kehidupan perjuangan baginda Nabi Muhammad untuk memperjuangkan Islam. Tapi di sini kita perlu titik temu apa itu. Kalau Anda ingin mengenal Islam seutuhnya, masuklah melewati pintu ilmu. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Ya tuntut, ya keluar modal, ya wajib capek, ya wajib lelah, ya wajib berjuang, ya wajib nangis, ya wajib sakit. Yang Anda tuntut bukan warisan Fir'aun. Yang Anda tuntut bukan warisan Haman. Yang Anda tuntut bukan warisan Qarun. Yang Anda tuntut waris yang diwariskan oleh para pembesar Islam tanpa terkecuali. Bukan hanya diwariskan oleh Nabi Anda sahaja, yaitu baginda Nabi Muhammad. Semua para nabi dan rasul mewariskan kepada umatnya, yaitu ilmu. Ada mewariskan ilmu, Nuh mewariskan ilmu, Musa mewariskan ilmu, Isa mewariskan ilmu, Idris mewariskan ilmu. Semua para nabi dan rasul sampai junjungan besar kita Nabi Muhammad sepakat, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarithu dinar wala dirham. Kami para nabi dan rasul, bukan hanya aku kata Nabi, tapi semua saudara-saudaraku para nabi dan rasul tidak mewariskan kepada umatnya kecuali mewariskan ilmu. Tapi inilah warisan yang paling termahal, yang paling terhormat, yang paling luar biasa.
Gak mungkin Bu, baginda Nabi Muhammad mewariskan kepada umatnya yang ecek-ecek, benar apa tidak? Nabi ini cendekiawan, Nabi ini insinyur, Nabi ini cerdas, Nabi ini luar biasa, intelektualnya hebat. Gak mungkin mewariskan kepada umatnya sesuatu yang tidak ada arti, tidak ada makna. Ternyata setelah ditelusuri, hal yang paling berharga yang perlu diwariskan kepada umatnya yaitu ilmu. Dengan ilmu kita akan bisa mendapatkan segala-galanya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Makanya tidak ada Nabi dan Rasul kecuali semuanya mewariskan ilmu. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad? Innama bu'itsu mu'allimah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah. Salah satu tujuan terbesar Allah mengutus aku mu'allimah, sebagai mu'allim, guru, pendidik yang akan mengajarkan kepada umatnya tentang banyaknya ilmu pengetahuan, entah itu ilmu duniawiyah, entah itu ilmu ukhrawiyah. Aku diutus sebagai mu'allim, pendidik, pengajar untuk menebar ilmu. Karena dengan ilmu segala sesuatu akan selesai. Dengan kebodohan segala sesuatu akan hancur dan rusak. Kemarin saya sampaikan pertemuan bulan yang lalu apa? 2 bulan yang lalu. Perkataan Imam Syafi'i. Ada perkataan Imam Syafi'i yang begitu indah. Bahwa ilmu itu kunci. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kau menginginkan dunia, kau menginginkan dunia beserta isinya. Apa yang diimpikan oleh ahlu dunia di mana-mana? Ahlu dunia memimpikan A, memimpikan B. Ingat, dengan ilmu kita akan mendapatkan apa yang diimpikan oleh ahlu dunia. Wa man aradal akhirah, kata Imam Syafi'i. Kau menginginkan akhir, kau menginginkan selamat di sirat, kau menginginkan syafaat kelak di akhirat, kau menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Jannatun Na'im bighairi hisab, maka tuntutlah dengan ilmu. Lalu Imam Syafi'i menggandengkan dua-duanya. Wa man aradahuma, kata Imam Syafi'i. Jikalau kau menginginkan dua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka tuntutlah dengan ilmu. Yang artinya apa? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ditanya hafal semua pasti doa sapu jagat. Ini yang hadir doa sapu jagat apa? Ibu-ibu apa doa sapu jagat? Bukan sapu ijuk, bukan. Bukan sapu lidi. Saya bilang sapu jagat. Apa ibu-ibu? Apa doa sapu jagat, coba apa? Ya teman saja kalau nggak apa. Kalau nggak apa, teman. Saya punya tetangga non muslim di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kalau kita yang muslim nggak hafal, teman. Apalagi umur udah 30 tahun ditanya robana apa nggak hafal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lebih baik baliknya buruan ke Allah. Masa robana agak hafal? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya, di muka bumi ini hasanah, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebahagiaan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari panasnya api neraka jahanam. Itu bisa kita hasilkan dengan ilmu, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, dan kau menginginkan dua-duanya, ambillah kuncian dengan ilmu. Nah, tadi Nabi Muhammad bersabda bahwa aku diutus mu'allim, yang menunjukkan anjuran untuk menuntut ilmu itu sangat dianjur. Karena kebodohan itu penyakit dari tiang segala penyakit. Itu yang namanya biang kerok, yaitu kebodohan. Karena kebodohan apapun bisa terjadi. Karena kebodohan apapun bisa terjadi. Kayak Kiai Saidudin MZ ya, yang menyampaikan kisah para ulama-ulama, para fuqaha dulu. Saking pinter, kita nggak ngomong bodoh. Ini orang bodoh kita akuin saking pinternya. Kalau belajar itu jangan setengah-setengah ya. Dan orang belajar setengah mata.
Kalau telur setengah matang masih oke, vitaminnya ada, proteinnya ada, mungkin ya. Tapi kalau ilmu setengah-setengah bisa keblinger, sesat kita, umat bakal tersesat juga. Itu yang diceritakan oleh para fuqaha tentang 3 orang yang menuntut ilmu. Kalau hadir majelis taklim paling akhir, nunggu mutalgin baru datang, nunggu hidangan mau disodorkan baru datang. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Jangankan nuntut ilmu, Pak. Sholat Jumat aja banyak yang begitu. Udah rapi setengah 12 di rumahnya. Udah menuju ke masjid. Emang itu ada warkop kurang ajar itu sebelah masjid. Melipir dulu ke warkop. Pas sudah khutbah akhir, baru meluncur ke masjid. Banyak bapak-bapak yang kayak gitu. Bukan banyak lagi. Hampir sekampung lu bapak-bapak yang kayak gitu ya. Dia nyangka sholat Jumat tonton dan dia nyangka ya. Sholat Jumat kewajiban mutlak bagi setiap orang yang beriman kepada Allah yang sudah baik. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali, taba'allahu ala qalbihi nifaq. Allah akan mengecap tuh di dalam hati cap nifaq. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang munafik itu kadang lebih keji daripada orang kafir asli. Makanya Allah katakan apa? Tempatnya orang munafik apartemennya atau hotelnya kelak di akhirat ada bidarkil asfali minan nar, di bawah, paling bawah, bawah lagi, mentok ke bawah, mentok lagi, paling ujung keraknya api nerakanya. Itu tempatnya orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kita kembali bahwa sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di dalam riwayat 2 muslimah, bagi setiap muslim laki-laki, muslimah perempuan, atau bagi setiap orang yang beriman, wajib hukumnya menuntut ilmu. Makanya tadi saya lanjutkan apa? Cerita para fuqaha, ulama fuqaha yang sering disampaikan tuh oleh Kiai Haji Zainuddin Asyid Allah yarham, tentang 3 orang kalau nuntut ilmu setengah-setengah mojok, kalau datang pas makan, pas ngopi baru datang. Di rumah mah pakai minyak wangi luar biasa, kokoknya putih, pecinya putih, masya Allah tabarakallah. Kadang sarungnya BHS, kalau nggak BHS BBB, luar biasa. Padahal hadir majelisnya nunggu akhirat. Ya alhamdulillah masih mau hadir. Itu kalau nggak kebagian makan ngegerutu besok nggak bakal hadir lagi. Udah hadirnya akhir nuntut makan, la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak kebagian paling ngadap ya. Tuh, subhanallah. Nah ini orang sangat. Lalu apa yang terjadi? Ketika pulang, orang bertiga tersebut azan al-muadzin, kumandangkan azan sholat isya. Orang 3 itu melipir. Cerita ma'ruf sering kita dengar ya. Akhirnya yang 1 jadi imam, yang 2 jadi makmum. Allahu akbar. Makmum Allahu akbar itu. Wa subhanallah. Ketika tahiyat akhir ada tikus loncat. Kata si makmum, 1 tikus. Ya, di sebelah ngomong, kalau lagi sholat nggak boleh ngomong. Si makmum nyaut, alhamdulillah gue gak ikut ngomong, kan bego semua. Nah ini contoh kebodohan itu menghancurkan segala-galanya. Kebodohan dia kerok dari segala-galanya. Entah itu masalah dunianya akan hancur, entah itu masalah akhiratnya tidak akan sempurna, ghairu makbul. Makanya kata Sahibul Zubat apa? Wa may ya'mal bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya mardudah. Yang pertama mardud, tertolak. La tuqbalu, tidak akan sampai kepada Allah. Ini kuncian ilmu itu penting. Karena menuntut ilmu itu enggak ada batas,
Nggak ada batasnya. Siapa bilang menuntut ilmu ada batasnya? Nih, saya kasih tahu buat yang hadir. Nabi pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahad." Nabi tidak berkata utlubul ilma minal mahdi ilal maut. Nabi tidak berkata tuntutlah ilmu dari kecil sampai kau mati. Tapi Nabi berkata tuntutlah ilmu dari kau kecil sampai kau masuk kuliah. Nih, lihat. Kenapa Nabi tidak berkata sampai mati? Bukankah setelah kita mati sudah kita tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa lagi untuk menuntut ilmu dan beramal? Tar dulu. Saking pentingnya ilmu, Nabi sampaikan sampai kau masuk liang kubur, bukan sampai kau mati. Kenapa? Setelah engkau mati terbujur kaku, kau tidak bisa bergerak, kau tidak bisa berkata-kata. Tapi ingat, walaupun kau sudah mati, sudah terbujur kaku, masih ada tuntutan ilmu. Oh, kalau laki-laki kain kapannya gimana? Benar apa tidak? Kalau perempuan kain kapannya gimana? Benar apa tidak? Terus ada hak kewajiban, mandinya bagaimana? Benar apa tidak? Terus kalau kuburannya becek atau kuburannya kering bagaimana? Lebar kuburannya, benar apa tidak? Bayang, sampai kau sudah terbujur kaku masih dituntut dengan ilmu. Oh, bagaimana kain kapannya? Bagaimana mandiin? Bagaimana cara gotongnya? Bagaimana masuk liang kuburnya? Luar biasa. Makanya Nabi berkata utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, bukan ilal maut, tapi sampai kau masuk ke liang kubur, sampai kau diurung, sampai terpampang patok kuburan si fulan bin fulan maut. Paham? Jelas seperti kalau orang Sunda paham maut. Ya, maut apa tadi? Payah lebih kasar lagi gitu. Hah? Sudah kasar itu payah. Apa? Pupus. Bahasa Sunda halusnya apa, Bu? Pupus, bukan lupus, itu kayak lupus gitu ya. Pupus yang artinya menjem selama-lamanya, itu pupus. Luar biasa. Nah, maka dari itu di dalam kitab ini dikatakan, Rawat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum fa inna Allah yuhyil qulubal maitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Tuh lihat anjuran di dalam menuntut ilmu. Nabi sabdakan, apa kata Nabi? Jalisul ulama, duduklah kalian bersama para ulama. Duduklah kalian bersama mereka zu'ilmin yang mempunyai ilmu. Duduk kalian bersama mereka pembesar Islam. Duduk bersahabat dengan mereka. Kenapa? Wazahimuhum biruhabikum. So, di sini ada kata Nabi wazahimuhum, dempet walaupun berdesak-desakan dengan pundak kalian, yang artinya pentingnya menuntut ilmu, dan kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau tanpa sanad para guru-guru kita. Oh, sekarang mah nggak perlu guru. Ilmu sekarang udah banyak wasilahnya, banyak caranya. Silakan Anda berguru. Berarti sanad guru Anda pula bin Google, bin Facebook, bin IG, bin TikTok, bin TikTok. Selesai. Dari mana sambungannya? Dari mana keberkahannya? Ini yang terjadi sekarang. Makanya orang pintar banyak kebelingan. Kenapa? Karena ilmunya tidak bersah. Enak aja nuntut ilmu, ente mau ngambil sanad kemana? Kita mau ngambil sanad kemana, Pak? Ilmu ini, Pak, bukan 1 tambah 1, bukan 2 tambah 2. Ilmu ini, Pak, waris pembahasan dari sabda Nabi dan Al-Quran.
yang perlu ada sanatnya, ada wajahnya, yang perlu dengan kepahaman jeli. Jangan sampai tersesat di pinggir jalan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kata Nabi, duduklah kalian dengan para ulama ilmin yang mempunyai ilmu, pembesar agama, wajahimuhum birubabikum, bila perlu kau desak-desakan sehingga dengan pundak-pundak kalian demi untuk duduk dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Duduk aja mulia, apalagi bersahabat, apalagi kita dicintai oleh mereka, apalagi kita masuk di dalam kehidupan mereka, ya bersyukur. Itu kegembiraan yang begitu luar biasa, kemuliaan yang begitu hebat. Lalu Nabi gambarkan kepada kita, dekat dengan para ulama, pembesar Islam, orang-orang yang mulia, itu enggak rugi. Siapa bilang rugi? Gini dah, Bu. Gini. Dulu kita ikut guru kita. Setiap kita ikut guru kita, ini orang-orang mulia, makanan kita enak. Kita ngomong fair. Ini dalam segi berkah, bukan kita culakan. Ini dalam segi wujud, gambaran yang biasa aja kita bisa membeda. Dulu saya rasakan itu. Kalau jalan dengan guru kita, gak di Hadramut, gak di Al-Khairat dulu, itu kita dapat makanannya lebih enak. Wah, luar biasa. Yang di sana makannya toge, di dalam makannya ayam, luar biasa. Terus kita dihormati, padahal kita siapa? Lalu kita berpikir, kita nggak bakal diginiin. Kenapa kita diginiin? Karena kita mengikuti orang mulia, baru dapat mulia. Coba di pinggir jalan kita, selesai wabillahi taufiq, kita keluar kop lagi, mana? Benar apa tidak? Ini contoh yang nyata, ikhwan. Bukan mengajarkan kita culamutan atau tertuju kepada itu, bukan. Di dalam segi dunia saja kita sudah mendapatkan, apalagi di dalam segi sihir, keberkahan yang Allah berikan berkah mereka. Di dalam segi dunia aja sudah Allah wujudkan itu, Allah bentuk itu, Allah perlihatkan kepada kita supaya kita belajar dan berpikir. La'allakum yatafakkarun, supaya kita berpikir. Tapi kalau sudah bisa, ya selesai, nggak ada apa-apa. Nah itu yang kita dapat, itu yang kita lihat, subhanallah. Makanya kata Nabi, wajahimuhum birubabikum. Lalu Nabi menggambarkan, fa innallaha yuhyil qulubal maitah, sesungguhnya Allah akan menghidupkan qulubal maitah, hati-hati dan jiwa yang sudah mayit banget, hati dan jiwa yang sudah tertutup, terpana, hati dan jiwa yang sudah terbelenggu. Binur hikmah, Allah akan hidupkan hati-hati tersebut dengan cahaya hikmah. Apa cahaya hikmah? Cahaya ilmu. Kama yuhyil arda biwabil sabil wa bil sama, seperti Allah menghidupkan arda, bumi, tanaman, pohon-pohonnya dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Shallu ala nabiyina Muhammad. Shallu ala nabiyina Muhammad. Luar biasa. Lalu di sini dikatakan nih buat kita, gak ada manusia lahir ujruk-ujruk udah bisa kali-kalian, gak ada. Ada gitu anak lahir muak-muak langsung kasroti domaku, ada gitu. Oh berarti ini boneka Cina ya, atau robot Jepang udah disetting gitu, bukan anak manusia ya. Gak ada manusia lahir langsung pintar, gak ada. Gak ada. Di sini ada nggak lahir langsung senyum-senyum? Ada nggak di sini yang lahir langsung senyum-senyum? Kalau gue jujur aja, gue lahir nangis. Begitu kata emak gue. Coba saya ingin bertanya, di sini ada nggak lahir langsung selfie begitu? Ada? Ada. Ya. Kita lahir semua dalam keadaan nol, kosong. Makanya dikatakan di sini ta'allam, belajar.
Falaisal mar'u yuladu aliman. Falaisal mar'u, enggak ada manusia manapun yuladu tak kala lahir aliman, langsung alif, langsung berbaca mandat. Enggak ada. Ta'alla falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kama huwa jahil. Dan ini saudara teman yang berilmu tidak sama dengan saudara teman yang jahil pun. Benar? Benar apa tidak? Kalau Anda mempunyai teman yang berilmu, selamat Anda, terhormat Anda, IQ Anda semakin pintar, jiwa Anda semakin luhur. Tapi kalau Anda berteman dengan orang bodoh, selesai. Kesana kesesat, kesini kesesat, kesono kepleset, dijamin. Beda teman saudara yang ilmu sama teman saudara yang tidak berilmu, beda. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza tabat alaihi al-mahafil. Sesungguhnya orang yang paling besar, yang paling disanjung di muka bumi ini, kalau mereka sudah duduk dengan orang-orang yang berilmu pewaris baginda Nabi Muhammad, tenggelam bintang mereka, tenggelam jabatan mereka. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Pesonanya juga beda, Pak. Benar. Telah datang bintang 5. Masya Allah, jenderal. Telah datang pewaris Nabi. Pesonanya beda, Pak. Sampai ke hati-hati, Pak. Benar apa tidak, Pak? Benar apa tidak, Pak? Sampai ke hati-hati. Ini pesona pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Ini dengarin baik-baik. Man lam yadhuq bulla ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi bulla ta'allum, hinanya waktu belajar, sulitnya waktu belajar, saatan, 1 jam aja atau 1 hari aja di dalam hidup kita, tajarra'at bulla jahli tula hayati. Dia telah menjerumuskan jiwa raganya kepada kebodohan selama-lamanya sampai mati. Kita wajib mencicipi susah dan payah menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Pak, al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Wala nuruni. Benar? Nggak bisa diturunin. Harta bisa diturunin nggak? Harta bisa diturunin nggak? Anak ujung-ujung jadi kaya bisa semenit waris dari bapak. Jabatan bisa diturunin nggak? Jabatan bisa dicogok nggak? Ini anak plak-plek nggak bisa apa-apa. Dapat waris jabatan luar biasa. Tahu-tahu di ujung kol jabatannya, la haula wala. Padahal alif lempeng bengkok aja belum tahu. Istilah begitu. Paham? Tapi saya ingin nanya, Bapak kiai, terus bisa diwarisin ke anaknya jadi kiai? Nggak bisa. Paling minimal anak kiai. Kalau pengen jadi kiai ya belajar, walaupun itu anak kiai. Itulah mahalnya ilmu. Nggak bisa dicogok, nggak bisa dicinta, nggak bisa diwarisin ilmu. Kalau duit mah dicolok juga orang bisa sehari jadi orang kaya. Bobol sana, bobol sini jadi orang kaya, benar apa tidak? Tapi ilmu bisa dicolok apa enggak? Ilmu nggak bisa dicolok. Ilmu dijual nggak di Alfamart? Ilmu dijual nggak di pasar? Bukunya iya, hakikat ilmunya tidak ada jual. Ilmu wajib dituntut walaupun Anda anak ulama, walaupun Anda seorang anak kiai, ilmu wajib Anda susah payah dan berjuang demi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itulah mahalnya Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan 1 hari saja perihnya di dalam menuntut ilmu, sulitnya di dalam menuntut ilmu, dia akan merasakan kebodohan selama-lamanya sampai akhir hayat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi faqabbir alaihi arba'an liwabatihi. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu mudanya untuk menuntut ilmu,
Kata Imam Syafi'i, udah sholatin aja walaupun dia masih hidup. Sholatin 4 takbir walaupun dia masih hidup. Yang artinya sholat mayyit, sholat jenazah walaupun orangnya masih hidup. Kenapa? Al-jahlu mautun qabla al-maut. Orang bodoh itu hukumnya mati sebelum datang kematian yang hakiki. Itu udah dihukumkan mati. Itu orang bodoh. Hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Sesungguhnya kehidupan itu dengan takwa. Dan takwa tidak akan sampai kalau kita tidak memahami ilmu. Kalau takwa-takwaan gampang. Pokok aja ada yang mereknya takwa. Pokok mereknya takwa ya. Peci Pak ya. Ada merek takwa, terus pakai koko takwa langsung jadi mutakib gitu Pak? Ya enggak. Itu perlu ada proses ya. Untuk menjadi orang hebat itu ya. Luar biasa, proses yang luar biasa. Bukan Pak? Imam Bukhari itu kalau menuntut ilmu satu hadis aja Pak, itu perlu waktu berbulan-bulan, perlu modal yang gede, kendaraan yang tepat, perjalanan yang begitu luar biasa. Begitu. Para imam-imam, para ulama kita dulu kalau menuntut ilmu itu maaf sampai bawasir, kena penyakit, mereka bertahan dengan ini. Kenapa? Karena pahit di dalam menuntut ilmu akan mewariskan kemuliaan di waktu yang akan datang sampai akhir hayat. Luar biasa. Paham dong? Jelas sahabat ini. Nah di sini nih buat ibu-ibu ya. Nih buat ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Ini ajaib nih Masya Allah kata Imam Haddad ya. Kan banyak nih kita, apalagi sekarang ya ekonomi lagi apa? Surut katanya begitu ya. Hah? Lagi apa Pak? Payah. Tapi belum nyampe game over belum ya? Belum ya. Kalau game over itu apa? Apa? Anak-anak muda. Kalau game kita orang-orang kita game, bahasa dia apa tuh? PS sudah nggak berlaku sekarang. Enggak, ini anak-anak muda mau tembak-tembakan apa tuh? FF, Mobile Legends, tuh dia tahu tuh. FF. Hah? Ya, anak-anak muda tuh begitu. Ya, dipanggil budak. Kadang lagi main itu Pak, dipanggil nyaut doang, mukanya nggak ngelirik. Pengen saya sentil tuh 3 kilo tuh ada. Hah? Luar biasa, kayak kesetan mereka. Nah, lihat di sini. Apa kata Imam Haddad? Ishtaka wahidun. Ada seseorang ishtaka, mengadu kepada siapa? Imam Haddad. Sahibul Ratibul Haddad, Sahibul Nasaidiniya, Sahibul Hawi di Hadramaut Fitri. Imam Haddad yang umur 3-4 tahun sebelum Nabi sudah buta, tapi tidak putus semangat sehingga menjadi imam wali min auliyaillah, dan mu'alafatnya karangannya banyak padahal buta dari kecil. Kita semuanya melek Pak. Kita semuanya melek sampai umur segini tuanya. Yang kita tahu cuma batagor doang. Benar. Luar biasa. Apa kata Imam Haddad? Seseorang mengadu kepada Nabi. Mengadu tentang apa? Qillatar rizqi. Mengadu ya Imam, ya Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa rezeki saya terpuruk melulu ya Imam? Rezeki saya turun melulu ya Imam. Kenapa rezeki saya kurang-kurangan ya Imam, bagi kurung melulu, nggak pernah kali-kalian gitu. Ya. Apa kata Imam Haddad? Ihmil kitab wa tlubu. Bawa kitab, hadir majelis. Ini orang lagi ngadu tentang ekonomi, lagi ngadu tentang ekonomi. Coba kalau kita datang ke pakar perekonomian, wah setengah jam lagi. Ditata, dijelaskan perekonomian dengan rumus-rumusnya ya.
Ini rumus yang simpel yang keluar dari mulut wali min auliyaillah. Percaya boleh, tidak percaya boleh, terserah. Akan tetapi kami orang-orang yang tidak sedikit pun ragu dengan para salaf dan guru-guru kita, sedikit pun kami tidak ragu. Walaupun seujung dunia mengucilkannya, walaupun seujung dunia tidak percaya kepadanya, tidak akan mempengaruhi keyakinan kami dan cinta kami. Enggak Bang? Saya 1, 2, 3. Kenapa soundnya jadi kecil? Hah? Baterainya masih penuh. Nah, orang tersebut mengadu kepada Imam Hajjaj. Lalu apa kata Imam Hajjaj? Ihmil kita. Bawa kita. Ihmil kita buat bil. Bawa kita mau hadir majelis. Apa artinya hadirin? Dengan hadir majelis ilmu itu enggak sia-sia. Anda datang ke orang kaya, Anda mendapatkan hidangan. Anda datang ke bos, Anda mendapatkan rezeki, oke. Walaupun itu hidangan cuma-cuma, rezeki cuma-cuma, tanpa mengeluarkan keringat, itu kaya dari kayanya orang dunia, si pejabat atau si bos dari bosnya orang dunia. Lalu tatkala Anda menghadap kepada Allah dan menuntut warisan Nabi Muhammad bin Abdullah, terus Anda sia-sia, la wallah. Gak ada yang sia-sia. Seperti ini. Wadah yang begitu luar biasa, yang dimana kita dipersilakan oleh Sahibul Bait. Ini luar biasa wadah ini, masya Allah tabarakallah. Keberuntungannya tentunya diambil diraup oleh Sahibul Bait keberkahan. Gak bakal berkurang dari rezekinya, gak bakal berkurang dari kehidupannya, gak bakal mengurangi kebahagiaannya. Yang ada bertambah dan terjaga. Kan kadang begini ya, maaf ya hadirin ya, maaf kata orang hadir majelis ilmu itu sepele. Kenapa? Oh karena nggak ada dolarnya, nggak ada rupiahnya. Apa yang gue dapat? Kadang berpikirnya pikir seperti itu. Agulu lakum ikhwan. Allah akan berikan kepada Anda tidak gratis dengan hadirnya Anda di majelis taklim ini atau di mana-mana. Pernah nggak Anda berpikir Anda bisa terselamatkan dari musibah? Anak-anak Anda bisa terselamatkan dari musibah. Anda dijauhkan dari orang-orang jahat. Itu berkat doa yang terhaturkan di perkumpulan seperti ini. Coba saya ingatkan. Kalau Anda terselamatkan dari hal-hal yang jahat, untuk menyewa, membayar bodyguard aja mahal nggak Bang? Gaji UMR nggak bakal cukup. Untuk menjaga anak-anak kita dari musibah yang tidak terlihat dengan kasat mata, yang tidak ada insting dari pikiran kita, itu semuanya berkat doa. Dari perkumpulan yang dimana kita berkumpul, siapa bilang gratis, dibayar, kita digaji sama Allah. Cuma bentuknya bukan cash doang. Kalau kita kan menganggap gaji itu yang cash, yang masuk ATM itu kita. Tapi kita nggak tahu bahwa kehidupan ini ada sesuatu yang butuh kita tajahkan, yang gaib, yang di luar nalar kepala kita. Anak kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, kita di jalan pulang pergi diselamatkan. Coba kalau nggak ada doa apa, kejadian berapa duit kita bakal ngeluarin? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Jadi jangan cuci pemikiran kita. Dengan hadir majelis taklim kita nggak dapat apa-apa. Cuma dapat nasi kobuli doang sama nasi kotak doang. Allah nggak mungkin menggratiskan kita. Semuanya ada bayar. Makanya kata Imam Hajjaj, ambil kitabmu, hadir majelis ilmu. Gak lama dari situ, tuh orang rezekinya berkahmu yang luar biasa. Karena di sini ada doanya orang soleh, doanya minal masturin. Kita nggak tahu nih yang hadir. Mungkin ada yang terselubung, orang yang dekat dengan Allah yang tidak ketahuan dengan mata kepala kita. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Itu kata Habib Abdullah Al-Hajjaj. Masya Allah, tabarakallah. Lalu di sini dikatakan juga Anil Imam Sya'rani. Jadi fungsinya hadir majelis ilmu itu luar biasa. Imam Sya'rani ini imam ahli sunnah wal jamaah. Annahu kana yahsulu lahu sudah. Pada suatu hari
Imam Sya'rani pernah merasakan puyeng 7 keliling. Kepalanya puyeng 7 keliling. Birasihi di kepalanya. Bisababi tikrari mahfudatihi ma'a habsin nafas. Itu dengan sebab beliau banyak hafalan yang beliau ulang, lupa beliau makan. Sehingga apa itu lambung naik, apa itu asam lambung naik ya. Asam lambung kalau udah naik kan kepala luar biasa nyut-nyutnya baik. Masya Allah tabarakallah. Fayukhbiru Syekh Zakaria Al-Ansari bidalik. Lalu dikabarkan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya beliau. Apa kata gurunya? Iqra'il ilma wanwil istighfarihi yahsulu laka syifa. Terus baca ilmu, baca ilmu. Dan hadir majelis ilmu, niatkan istighfar. Semoga Allah sembuhkan payah solusi. Sehari 2 hari hadir, mendapatkan sifat dan bersih dari penyakit. Allah. Ingat, tabib dunia kita butuh, dan tabib yang tidak terlihat yaitu Allah dan Rasul pun kita sangat butuh. Ikhtiar dunia berjalan, jangan lupakan keyakinan bahwa asy-syafi, sang penyembuh itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini masih banyak fawaid yang begitu luar biasa tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Karena ilmu kunci dari segala-galanya. Dengan ilmu kita tidak akan tersesat, dengan ilmu kita akan bahagia, dan dengan ilmu hidup kita tidak akan sulit, dan dengan ilmu dunia kita akan berkah, dan dengan ilmu akhirat kita akan selamat, dan dengan ilmu kita akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya kembali kepada kunci yang satu, yaitu ilmu. Dan orang yang berilmu, orang yang sudah dipastikan kedudukannya akan selalu meningkat di sisi Allah. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dari kalian yang beriman dan dari kalian yang menuntut ilmu darajat kepada 700 derajat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Allah pula membedakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Pembedaannya dari Allah. Ini Allah sendiri yang membedakan di dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, setara orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu? Tentu tidak setara. Ini perbandingan yang Allah bandingkan di dalam Al-Quran, yang menunjukkan teruslah menuntut ilmu. Tidak ada kata berhenti di dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu begitu luas dan yang Allah berikan kepada kita begitu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku anugerahkan kepada kalian, berikan kepada kalian daripada ilmu kecuali sedikit-sedikit aja. Tidak ada manusia satupun yang bisa menguasai ilmu tersebut, padahal sedikit yang Allah turunkan, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah menuntut ilmu, ambillah sanad yang benar, sanad yang tepat di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar pintar, cerdas, atau Anda mengkaji, menggali, tapi di sisi lain Anda perlu mengingatkan silsilah keilmuan Anda dengan silsilah zahabiyah, silsilah yang tidak terputus rantainya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya ilmu saja yang kita dapatkan, keberkahannya, sir ilmunya, rahasia ilmunya, itu yang bisa pula kita hasilkan di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah tanamkan semangat baru di tahun yang baru, yaitu di tahun Hijriah. Kita udah berada di awal tahun ya. Baru hari pertama ini mungkin ya. Hari kedua? Oh, hari ketiga ini ya? Hah? Oh, ini udah hari ketiga ya di awal tahun Hijriah.
perjalanan yang begitu luar biasa ya, perjalanan yang begitu istimewa, yang dimana Nabi kalian, Nabi saya dan Nabi kalian ini diusir dari kota kelahiran, diusir dari kota kelahiran ayahnya, kelahiran kakek, tempat yang dimana kepalanya dilahirkan di kota tersebut, kepala ayahnya, kakeknya dilahirkan di kota tersebut. Beliau terusir dari kota yang dimana beliau dilahirkan, kota yang penuh dengan sejarah, kota yang paling beliau cintai, sehingga beliau hijrah ke kota Madinatul Munawwarah dengan hikmah yang begitu mulia, hikmah yang begitu mendalam. Disitulah titik ruang pertama kejayaan dan kemenangan Islam, dimulai dari titik hijrahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hikmahnya, hijrah membawa hikmah kepada kita bahwa ada kalanya kita manusia wajib mengganti situasi dan kondisi apabila situasi pertama sudah terdesak. Makanya hijrah itu sunnah apabila diperlu. Dan hijrah itu membawa suasana yang baru, rezeki yang baru, wajah yang baru biasa. Itu yang pertama. Hijrah itu terkadang kita perlu ya. Kita gak usah hijrah lah dari negeri ke negeri orang, gak usah. Dari kampung ke kampung sebelah aja kita coba ya. Atau hijrah dari pertemanan lah. Hijrah pertemanan yang ini. Ayo kita ganti sekarang hijrah pertemanan yang bisa membawa jiwa raga kita mulia. Kita hijrah di dalam persaudaraan yang bisa membawa jiwa raga kita mulia. Atau kita hijrah di dalam tongkrongan. Itu semuanya mempunyai makna. Ayo yang dulunya nongkrong yang tiap hari didatangin polisi, ayo sekarang hijrah. Kita nongkrong yang tiap hari didatangin nama malaikat. Malaikat siapa? Bukan Israel, tenang aja. Malaikat yang baik, yang luar biasa, yang membawa berkah. Itu hijrah. Yang kedua yang kita ambil pelajaran dari hijrah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hijrah itu langkah pertama menuju kemenangan, kejayaan Islam. Setelah caci maki, teror, intimidasi terhadap baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya selama 10 tahun di kota Makkah. 10 tahun. Per menit, per detik tidak ada kehidupan nyaman buat Nabi dan pengikut. Lalu sampailah kepada inti penghinaan, beliau diusir dari kota kelahiran. Ternyata di situ setar pertama kemenangan. Setelah beliau hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, apa yang terjadi? Nabi Muhajirin wal Ansar, nambah lagi para sahabat, bertambah lagi persatuan dan kekuatan. Dan setelah hijrah di tahun kedua mulai diturunkan izin untuk memerangi siapapun yang memerangi Nabi. Ingat, tidak ada peperangan Nabi satupun yang dimulai oleh Nabi. Ingat, yang menuduh Islam itu teroris, dengerin baik-baik, baca sejarah. Teroris itu bukan ajaran Islam, tapi teroris itu sayembara dari orang-orang Yahudi untuk menghancurkan nama kemuliaan Nggak ada teroris ajaran Islam. Karena dari semua sejarah perang Nabi tidak ada yang dimulai dari Nabi. Ingat, tapi dimulai dari mereka. Wajarlah Nabi membela diri dan membela agamanya. Paham apa tidak? Nah itu di tahun kedua setelah hijrah, Allah izinkan untuk memerangi. Siapa yang memerangi Islam? Siapa yang mengganggu kedaulatan muslimin wal muslimat? Itu setelah hijrah. Masya Allah. Dan setelah hijrah itu banyak fatah wilayah, lokasi ya, negara. Itu setelah baginda Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah. Dan juga di dalam hijrah kita mengambil begitu hebatnya perjuangan. Itu Nabi melewati padang pasir Sahara yang bukan jalur biasa dipakai oleh orang umumnya. Karena Nabi Muhammad kan dikejar gajah, nyawanya disayembarakan 100 onta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyawa siapa itu? Itu bukan nyawa presiden, bukan nyawa lurah, apalagi nyawa RT. Itu nyawa Sayyidina Muhammad.
dipertaruhkan 1.100 unta di sayembaran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pernah nyawa Anda disayembarakan, boro-boro Anda masih tidur nyenyak ngorok. Gak pernah ada yang sayembarain kita ya. Sekali-kali disayembarain paling apa sebungkus rokok tuh, sayembarannya sebungkus rokok. Itu tuh nyawa Nabi Muhammad dengan 100 unta. Allah Akbar. Dan ada cerita yang begitu luar biasa tatkala Nabi Muhammad dibuat ya. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, la tadkhul, jangan masuk dulu ya Rasulullah. Biar aku masuk dulu, aku cek dulu, aku bersihkan dulu ya Rasulullah. Takut ada binatang kotor, takut kau tersengat binatang. Cintanya Sayyidina Abu Bakar terhadap baginda Nabi Muhammad. Ya, Sayyidina Abu Bakar masuk dibersihin, tahu-tahu ada sukum. Sukum itu lubang-lubang ya. Di situ ada lubang-lubang. Waduh, gimana nih lubang di banyak? Takut ada kalajengking, ular, binatang buas, kata Sayyidina Abu Bakar. Takut kekasihku tersakiti ya. Demi kekasihnya Sayyidina Muhammad. Dia ambil ridanya, dia sobek-sobek. Dia sumpal tuh lubang-lubang. Ada beberapa lubang, lebih dari 8. Tinggal satu lubang tidak tersumpal karena habis. Nah, satu lubang tersebut ditekanlah oleh telapak kaki Sayyidina Abu Bakar. Tidurlah Nabi. Tidur Nabi Muhammad di pahatnya Sayyidina Abu Bakar. Pertengahan Nabi Muhammad tidur, ada binatang ular di bawah pengen keluar lewat pintu ini. Ditutup, ini ditutup ya lubang ini ya. Pas terakhir, kok ini empuk nih kayaknya nih ya. Dipatok sama ular. Kakinya Sayyidina Abu Bakar kecil. Abu Bakar bergoyang tidak. Bertahan sakit demi sang kekasih. Contoh itu bagaimana cinta sejati ada pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap baginda Nabi Muhammad. Ya, kita mau lihat begini-begini tidur cinta apa? Ini dipatok ular tidak bergerak. Takut Nabi Muhammad bangun dari tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Bayang bertahan demi cinta. Padahal ular yang paling ganas Pak bukan kobra Pak. Ya berarti ya. Ular paling ganas itu bukan kobra. Ular padang pasir Pak, itu ular yang mematikan Pak. Per detik gitu. Itu dipatok. Bertahan. Takut Nabi Muhammad bangun. Dipatok lagi bertahan. Cuma kan namanya manusiawi ya. Rasa sakit menjala. Mau tidak mau bertahan mengucurkan air mata. Air mata tersebut yang jatuh ke wajahnya siapa? Rasulullah. Bangun Nabi Muhammad. Mana kayak Abu Bakar? Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, hatiku terpatuk ular. Ayo nari, mana kaki? Diusap olehnya. Wala bolong, wala darah, wala sakit, wala haula, wala quwata illa billah. Mu'jizat dari Nabi Muhammad hilang semua. Hah? Pengorbanan itu walaupun pahit, ganjarannya luar biasa. Nah, di sini Arifin Billah, para Arifin Billah berkata, emang ular itu nggak kenal itu Sayyidina Abu Bakar? Nggak mungkin. Ular udah pasti kenal. Nyium bau wangi Nabi aja kenal. Tidak ada makhluk yang tidak mengenal Nabi. Kenapa itu ular mematok kaki Sayyidina Abu Bakar? Bukan ular itu nggak kenal. Kenal siapa Sayyidina Abu Bakar? Pecintanya Nabi Muhammad. Orang mulia, ular pun kenal. Ular bukan ingin sengaja, tapi itu ular, Pak, kata Arifin Billah, ingin nongol. Walaupun di masa hidupku satu kali demi ingin memandang wajah sedikit saja, wajah Sayyidina Muhammad ini. Dia lagi nyari, kok nggak ada, nggak bisa. Ini kesempatan saya, kata ular. Kapan lagi saya bisa memandang wajah Sayyidina Muhammad? Wajah Talatul Badri, Badrul Munawwar, wajib. Kapan lagi saya bisa memandang Nabi? Kesempatan Nabi datang ke apartemenku, kan gitu kata ular. Dia pengen keluar, maksain diri, ingin memandang walaupun sekejap. Ambil kesempatan dalam kesempitan.
Pas yang terakhir bisa dikeluar. Nah ini kulit sengaja aku patok, kata ulama bahasanya sengaja, supaya kaki Abu Bakar menggeser biar aku nongol sejenak untuk menikmati memandang wajah yang penuh dengan keindahan yang melewati keindahan matahari dan bulan purnama, wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ular mama, karena ingin melihat wajah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu ankabut? Sarang laba-laba. Karena tahu, oh Habibullah ya mas, kekasih Allah. Padahal sarang laba-laba bang, dibikinnya baru. Tapi laba-laba jenius. Oh kekasih Allah, lagi dikejar-kejar nih mau dibunuh, diracik sama laba-laba. Gimana itu sarangnya seakan-akan udah bulan-bulan yang lalu Pak. Yang namanya sarang laba-laba kalau dibikin sekarang pasti ketahuan Pak, oh ini baru nih, baru dibikin sarang masih bersih rapi. Laba-laba jenius, karena tahu ada kekasih Allah dibuat. Laba-laba, awas kalau yang otaknya rusak bala-bala dia sebenarnya. Bukan bala-bala, laba-laba. Hah? Itu bakwan bala-bala. Laba-laba jenius, diracik dengan supaya yang ngejar ini tahu ini apa lama. Baik. Terus di atasnya apa? Merpati Pak, neplok. Ngapain merpati neplok di situ? Ngapain itu? Kehidupan tidak ada, makanan enak tidak ada, pohonan tidak ada. Dengan lesuh Pak, supaya orang tahu. Kalau ada orang di situ nggak mungkin. Ini merpati aja udah lesuh. Ini bukan baru sejam 2 jam, ini merpati yang udah lama. Sampai kejadian. Datanglah kufar Quraisy. Sayyidina Abu Bakar melihat, ya Rasulullah, di depan gua ada kaki, terlihat kaki-kaki. Lihat bagaimana cara Allah. Wa yamkuru bikal ladina kabar. Yusbitu kau yaqulun. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bagaimana makar Allah lebih hebat? Abu Bakar sudah berkata, ya Rasulullah, arjuluhum kaki-kaki. Ya Rasulullah, ikutil. Kalau aku yang terbunuh ya Rasulullah, terbunuhlah hanya seorang diri Abu Bakar Siddiq. Wa ikutillah. Kalau engkau yang terbunuh ya Rasulullah, terbunuh umat Islam dan Islam semuanya ya Rasulullah. Tersenyum Nabi. Madzanuka bisne Allahu salisuhuma. Jangan kau sangka kita berdua wahai Abu Bakar, yang ketiganya Allah. Allah alihkan, udah sejengkal. Bahkan dari mereka dia berkata, coba lihat di dalam gua ini mungkin ada tuh Muhammad dan sahabatnya. Tapi temannya berkata nggak mungkin. Kalau masuk gua, ini sarang laba-laba bakar lu. Lihat tuh sarang laba-labanya udah kumuh. Laba-laba cerdas. Bagaimana nyelamatin Nabi Muhammad? Merpati itu di atas tuh udah kumuh tuh, udah keos tuh merpati ya. Nggak mungkin ini merpati baru. Kalau ada orang masuk ke sini pasti lari ini merpati. Allahu akbar. Walillahi hakada. Sampailah ke kota Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan penyakit yang namanya Yasin. Itu masuk ke situ flu. Ayah Nabi meninggal di kota Madinah kena serangan penyakit. Ibunda Nabi meninggal setelah dari kota Yasin. Lalu meninggal di Abwa. Itu kota masuk ke situ flu. Kota yang jarang orang hampirin itu kota Madinah dulu Yasin namanya. Masuk baginda Nabi Muhammad satu kali langkah dan diganti namanya Madinatul Munawwarah. Wala penyakit, wala wabah, wala virus. Itu kota yang dahulunya terkenal dengan kota penyakit, sekarang terkenal Qiblatul Muhibbin. Kiblatnya para pecinta Sayyidina Muhammad. Manusia mana musliman yang tidak terenyah-enyah hatinya ingin sampai ke kota Madinah, ingin berdiri amama Qubatul Khadra, muslimah yang tidak mau. Semuanya mempunyai cita-cita, dan kalau ke sana sudah sekali, Bang, nggak ada kata bosan, ingin berkali-kali. Subhanallah. Yang dulunya tempat penyakit sekarang menjadi Qiblatul Muhibbin, kiblat hati para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita semangat, spirit di dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Dan oleh-oleh terakhir perkataan Habib Zaid bin Sumi, guru para guru ya, salah satu guru dari guru mulia kita, ulama di kota Madinah yang masih hidup. Ini pegang teguh, barang siapa yang berteman, duduk, bersahabat dengan para ulama, Allah akan jadikan salah satu anak atau cucunya minal ulama. Nih, ini oleh-oleh. Kalau kita lihat biasa, mungkin biasa. Tapi kalau kita lihat dengan kita, begitu indahnya umat Nabi Muhammad itu, begitu gampang. Ini perkataan seorang wali min auliya ini. Masih hidup. Orang yang duduk dengan ulama, bersahabat dengan para ulama, Allah akan jadikan salah satu anaknya atau cucunya minal ulama. Ambil ini kesempatan, jangan disia-siakan. Ayo deh, bagi kita yang terlanjur orang tuanya, jangan kita bikin anak-anak kita juga terlanjur. Ayo kita bina anak-anak kita. Ayo kita bina keluarga kita. Dunia tidak akan ada ujung, kehidupan tidak akan ada selesai. Tapi carilah dunia, cari pengalaman hidup, jangan kau lupakan hal kepentingan seperti ini, menata akidah, prinsip pada jiwa anak-anak itu. Sehingga anak-anak kita kalau jadi pengusaha yang soleh, jadi dokter yang soleh, jadi insinyur yang soleh, jadi pejabat yang soleh. Itu yang kita harapkan. Silakan ambil cita-cita yang kau inginkan di dalam hidup ini. Jangan tinggalkan pondasi agama ini, karena pondasi inilah yang akan mewujudkan bentuk yang tepat dan bentuk yang benar dimanapun kita kelak akan duduk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan Sahibul Bait semakin berkah, semakin jaya, semakin terjaga, dan kita yang hadir mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini menjadi tahun hal yang baru untuk kita. Iman kita lebih baru ya, keyakinan kita lebih baru insya Allah, semangat kita lebih baru lagi insya Allah, pakaian kita baru lagi insya Allah, ATM kita ATM baru lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Mobil baru lagi insya Allah ya, motor baru lagi insya Allah. Yang penting jangan bini baru, kan begitu kata ibu-ibu ya. Allahumma hadha du'a wa bika ijabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la karbatan illa farajta ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.